pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah di edisi hari ini Rabu 15 Maret 2023. Sari berita penting. Dukung penetapan Inggit sebagai calon pahlawan nasional, TP2GD lakukan pengkajian di Kabupaten Indi. Sukseskan pemilu 2024, Dukcapil ND gencar melakukan perekaman data kartu tanda penduduk. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, guna melakukan penelitian, diskusi, dan penyempurnaan administrasi maupun dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan Inggit Garnasi sebagai pahlawan nasional, Pemda Provinsi Jawa Barat melalui tim peneliti dan pengkaji gelar daerah TP2GD melakukan penelitian di Kabupaten Inde. Laporan Feranda Garus. Sebelumnya di tahun 2008 dan 2010, nama Ibu Inggit pernah diajukan untuk menjadi pahlawan nasional. Namun karena keterbatasan arsip serta berkas-berkas yang sulit dicari, TP2GD lalu memutuskan tidak berpaku kepada berkas yang sulit dicari tersebut. Tim berencana memutakhirkan data yang ada sekaligus membuat buku biografi baru yang menceritakan bagaimana kiprah Inggit pada masa setelah kemerdekaan hingga ia meninggal dunia. Kepada RRI, Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Barat, Profesor Dr. Reza Diena Putra, MHU mengatakan terdapat 9 jenis dokumen yang menjadi syarat pengajuan gelar pahlawan, mulai dari riwayat hidup, foto dokumentasi Inggit, hingga rencana peluncuran buku biografi Inggit dari zaman setelah kemerdekaan. Jadi sekarang kami datang ke ND ini dalam konteks menjejaki, karena dari perjuangan panjang Inggit ini, ND itu tercatat di salah satu bagian yang terpenting dari perjuangan Inggit. Sudah ada pertimbangan, sudah ada kajian, bahwa memang Inggit ini berdasarkan kiprahnya itu layak diajukan pahlawan nasional. Kiprah Inggit di dalam mendampingi Soekarno selama Soekarno menjalankan masa-masa perjuangan di masa pergerakan nasional. Lanjut Reza, Inggit Garnasi menjadi sosok yang sebetulnya sangat penting bagi Bung Karno. Namun dia mengakui bahwa dalam menetapkan pahlawan nasional, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan ketat baik administrasi maupun literatur lainnya. Sehingga TP2GD pun bekerja dengan cepat dan menargetkan berkas usulan gelar pahlawan untuk Inggit bisa rampung sepekan jelang batas akhir pengajuannya, yaitu 31 Maret 2023 mendatang. Berkas itu nantinya akan dibahas lagi tim pengkaji gelar pahlawan nasional, Dewan Gelar, hingga diputuskan pada akhir Oktober atau awal November 2023. Maka kami ketika kemarin datang ada 3 tempat yang kami datangi, yaitu pertama di rumah pengasinan itu ya, rumah pengasinan, kemudian kedua ke Taman Perenungan Soekarno, dan kemudian ke Rambi Soekarno. Jadi kami melihat rumah itu kan rumah yang luar biasa, meskipun kami memberikan masukan kepada teman-teman di sana. Kami ketika menemukan ada satu bisa dikatakan sumber yang berharga itu. Tapi adanya lukisan. Ini lukisan Soekarno sewaktu di ND itu yang berupa pura itu jarang diekspos. Maka ini menjadi bagian penting ya, kami nanti akan masukkan di biografi Inggit Garnasi ini ya. Dirinya berharap agar penelitian serta pengkajian ini berjalan dengan baik, sehingga ketika pengajuan berkas nantinya bisa diterima dan Ibu Inggit mampu menerima gelar sebagai calon pahlawan nasional. RRI ND, Feranda Garus melaporkan. Sukseskan pemilu 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Inde fokus melayani perekaman KTP elektronik bagi masyarakat termasuk pemilih pemula. Laporan Rovinus Vula. Kegiatan perekaman merupakan salah satu langkah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Inde selama tahun 2023 dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Inde melalui Sekretaris Dinas Sarul Yaya mengatakan melalui semangat Dukcapil Bisa yang telah dirumuskan dalam berbagai inovasi Dukcapil seperti inovasi jemput bola, layanan online hingga Dukcapil Go Digital telah dilakukan. Sarul menjelaskan terkait perolehan data pemilih DPT pada prinsipnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Inde siap mendukung panitia penyelenggara pemilu KPU maupun Badan Pengawas Pemilu. Terkait dukungan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan standar operasional pelayanan untuk bekerja sama dalam melakukan akses data yang dilakukan KPU Pusat kemudian diteruskan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, sehingga datanya sinkron yang sama sesuai data DKP atau data konsultasi yang sudah dibersihkan. Pada prinsipnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND siap untuk membantu kegiatan tersebut baik dari KPU maupun dari Bawaslu. Kaitan dengan itu maka dari Dirjen Dukcapil Pusat mengeluarkan SOP ataukah kerjasama untuk melakukan akses datanya. Akses data yang dilakukan oleh KPU Pusat, kemudian KPU Pusat akan kirim ke KPU Provinsi dan KPU Provinsi langsung ke Kabupaten. Jadi datanya sinkron yang sama. Data yang diperoleh dari sana itu data DKP. DKP dalam arti data konsolidasi yang sudah dibersihkan. Lanjut Syarul dalam mendukung sukses pemilu 2024 sejak bulan Januari hingga Maret, Dukcapil ND gencar melakukan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat termasuk pemilih pemula lebih khusus kepada pelajar siswa SMA SMK dalam wilayah Kota ND maupun di luar Kota ND. Kegiatan perekaman KTP elektronik dilakukan setiap hari bahkan mencari waktu luang untuk melakukan perekaman bagi siswa sekolah. Secara terpisah guru pendamping siswa SMK Frateran Dao ND Simon Petrus Sonivani mengatakan sesuai dengan perihal surat yang diterima pihak sekolah bahwa siswa-siswi yang usianya sudah mencapai 17 tahun diminta untuk melakukan perekaman kartu tanda penduduk di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND. Soni menjelaskan untuk kegiatan perekaman ada 3 sekolah yang dipanggil Dinas Kependudukan yakni siswa SMA Frateran Dao ND, siswa SMK Santo Petrus ND, dan siswa SMK Perikanan ND. Jumlahnya ada 27 siswa, yang melakukan perekaman itu ada 26 siswa, 1 siswa izin karena ada kegiatan di luar. Hanya di sini, ini tidak kelas 3 saja Bapak, tapi hanya kelas 3, kelas 2 untuk melakukan perekaman sesuai dengan usia umurnya 17 tahun. Perekaman KTP elektronik bagi siswa SMAK Frateran Dao sesuai kuota yang diminta sebanyak 27 adalah yang pertama. Soni mengatakan total jumlah siswa kelas 3 SMAK Frateran Dao sebanyak 200 lebih orang. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND tetap melakukan kegiatan perekaman karena masih ada siswa-siswi yang belum melakukan perekaman. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Dalam mengembangkan sektor pariwisata di Nagekeo dibutuhkan kolaborasi dan komitmen semua pihak, baik pemerintah, pelaku wisata maupun swasta. Kerjasama yang baik menjadi faktor penting pengembangan pariwisata sebagai industri jasa yang menekankan kualitas pelayanan. Selengkapnya Feriso melaporkan. Kabupaten Nagekeo termasuk satu dari 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional atau KPPN Kelimutu yang sangat berpotensial sebagai daerah tujuan wisata. Nagekeo memiliki aneka daya tarik wisata baik alam budaya maupun buatan yang tidak kalah menariknya dengan tempat-tempat wisata di daerah lain. Kepala Dinas Pariwisata Nagekeo, Sylvester Tedasada kepada RRI Selasa pagi mengatakan beberapa unsur pendukung industri pariwisata seperti penyediaan akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, jasa pramuwisata dan lain sebagainya sudah bertumbuh dan berkembang pesat di Nagekeo. Namun sumber daya manusia, SDM pariwisata, baik dari masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata maupun para pekerja pariwisata lainnya masih belum memenuhi standar minimal, antara lain penguasaan bahasa asing, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, serta manajemen kualitas pelayanan. Menurut Sylvester, pariwisata sebagai industri jasa sangat menekankan kualitas layanan. Hal tersebut merupakan faktor pendukung guna meningkatkan arus kunjungan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Nagekeo melalui Dinas Pariwisata telah menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti tata kelola destinasi, pemandu wisata alam, dan pemandu wisata, serta pelatihan lainnya dengan tujuan peserta memahami pengetahuan tentang tata kelola destinasi dan berharap dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut, para pemandu lokal mendapatkan referensi dan pengetahuan baru sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo didukung oleh lembaga DPRD sebagai representasi rakyat Nagekeo sudah memberikan perhatian tinggi terhadap peningkatan sumber daya manusia. Kabupaten Nagekeo sudah menggelar 8 jenis pelatihan untuk 840 orang sejak 2019 sampai dengan 2022 dengan tema berbeda. Tema wajibnya itu adalah tata kelola destinasi dan tata kelola homestay. 6 tema lainnya yaitu menyangkut keterampilan pemandu wisata alam, pemandu wisata budaya, tata kelola kebersihan,
kebersihan, tata kelola toilet, tata kelola sajian kuliner, dan terakhir kemarin di tahun 2022 kita menggelar pelatihan pemandu ekowisata. Kami 2023 ini ke depan tidak ada kegiatan pelatihan, tapi kami fokus pada monitoring terhadap 840 orang yang sudah diberi pelatihan. Yang tapi bahwa mereka sudah ada di mana dan sedang buat apa dan apa profesi mereka saat ini. Sementara Kabid Pemberdayaan dan Keorganisasian Himpunan Prawisata Indonesia HPI Nagekio, Edelberto Emantanga mengatakan dalam pengembangan pariwisata khususnya pengembangan SDM di Nagekio sangat dibutuhkan kerja kolaborasi antara pemerintah, para pelaku wisata serta pihak swasta. Selain pelatihan-pelatihan, hal lain yang menjadi tantangan dan perlu terus ditingkatkan menurut Eman, yakni penguasaan IT dengan berbagai platform digital, penguasaan bahasa asing dan infrastruktur. Sudah ada satu tantangan terbesar kita itu tantangan IT. Jadi kita butuh sumber daya manusia yang kompeten untuk di IT ini supaya bisa mendorong itu. Karena saya lihat daerah-daerah lain yang sudah maju pariwisatanya itu mereka mampu menembus beberapa platform digital marketing itu sehingga potensi-potensi itu bisa bersaing. Untuk diketahui, Pemkab Nagekeo dalam promosi pariwisata telah meluncurkan slogan Nagekeo The Heart of Flores. Melalui slogan tersebut, Pemkab Nagekeo ingin memberi ingatan dan narasi kuat bahwa Nagekeo memiliki potensi yang telah dikaji secara matang baik dari sisi ilmiah, budaya, serta sejarah. RRI ND Feriso melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Masyarakat diminta tidak perlu cemas karena ketersediaan beras di Perum Bulog Cabang Ende sangat mencukupi. Hal itu disampaikan pimpinan Cabang Perum Bulog Ende, Peter Edehan kepada RRI di ruang kerjanya Selasa 14 Maret 2023 di Ende. Peter mengatakan ketersediaan beras di Perum Bulog Cabang Ende yang digunakan sebelumnya stoknya sebanyak 54 ton. Kabulog Ende menjelaskan untuk sementara sudah ada tambahan beras masuk sebanyak 308 ton sehingga total ketersediaan stok beras untuk masyarakat Kabupaten Ende saat ini sebanyak 362 ton. Lanjut ke Bulog Ende, ketersediaan beras sebanyak 362 ton tersebut guna mempersiapkan penyaluran untuk PNS vertikal, TNI Polri, cadangan beras pemerintah bencana alam, kemudian untuk kegiatan operasi pasar. Jadwalnya nanti sementara kami akan bekerjasama dulu dengan pemerintah, kita menyusun rencananya, dipetahkan tanggal-tanggal pelaksanaannya. Karena mungkin kami juga minta bantuan dari kecamatan juga, minta bantuan juga kecamatan untuk bisa membantu juga kami di Perum Bulog untuk kegiatan operasi pasar. Karena kegiatan operasi pasar ini kalau sudah sampai di kecamatan pasti kita butuh terkait dengan sarana prasarana yaitu angkutan. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengan Pemda, mudah-mudahan Pemda memfasilitasi kami dukungan juga terkait dengan sarana prasarananya untuk kegiatan operasi pasar sampai di kecamatan. Peter mengatakan sejak Januari hingga Maret 2023, Perum Bulog Ende sudah melaksanakan kegiatan operasi pasar. Pada bulan Januari, Perum Bulog Ende sudah menyalurkan beras sebanyak 67 ton, bulan Februari 69 ton, sedangkan bulan Maret 7 ton, sehingga total penyaluran sebanyak 143 ton. Peter mengakui di bulan Maret kegiatan operasi pasar belum maksimal karena saat ini stok beras baru masuk sehingga belum optimal. Peter menjelaskan dengan masuknya beras sebanyak 300 ton, sesuai rencana Perum Bulog Ende akan melakukan kerjasama dengan pemerintah Disperindak, pemerintah kecamatan untuk menyusun terkait dengan pelaksanaan operasi pasar di wilayah kecamatan luar kota Ende. Dukung usaha mikro kecil dan menengah UMKM Nusa Tenggara Timur, seluruh anggota Polres Ende kenakan tas motif tradisional daerah. Laporan Suimam. Ada yang menarik dan berbeda saat apel pagi Selasa 14 Maret 2023 pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Kapolres Ende, PJU dan seluruh anggota Polres Ende mengenakan tas tradisional NTT dari berbagai daerah yang mana tas yang dipakai diwajibkan pada saat jam kerja.
Kapolres ND AKBP Andre Librian SIK mengatakan kelihatan tampilan semua anggota berbeda dari hari-hari biasanya karena semuanya kompak mengenakan tas motif tradisional produk asli lokal UMKM dengan berbagai corak yang ditampilkan. Dijelaskan, penggunaan tas motif tradisional asli buatan NTT ini sebagai tindak lanjut perintah Kapolda NTT untuk memakai tas tradisional merupakan bagian dari kearifan lokal untuk memajukan UMKM serta bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di NTT. Ini adalah untuk memajukan UMKM ya, UMKM. Kalau nggak begini kan nggak dibeli kan. Ya sekarang karena ada tunjuk seperti ini jadinya membeli. Siapa tahu kalau masyarakat melihat semua polisi menggunakan lega, jangan-jangan pada menggunakan juga ya. Ya terima kasih rekan-rekan yang sudah menyiapkan perintahnya tadi malam, langsung saya teruskan. Alhamdulillah rekan-rekan langsung merespon. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan apresiasi. Ini adalah bagian dari perintah pimpinan yang tujuannya baik. Ia melanjutkan, pakai tas motif tradisional ini untuk mempromosikan kebudayaan daerah sekaligus membantu ekonomi rakyat dan membuat masyarakat bangga dengan kebudayaan daerahnya. Ditambahkan kepada seluruh anggota apa yang sudah dipakai harus dipertahankan karena dengan memakai tas motif tradisional dapat menunjukkan buatan produk lokal yang berkualitas. Saudara, sekian Warta Berita Daerah. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.